Halo teman-teman semua, kembali lagi di online sharing gue TNT pada hari ini. Nama saya Daniel Asyur Pribadi. Dan pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang mengingat firman Tuhan. Jadi saya mau ingetin teman-teman lagi, gimana sih dalam setiap kondisi hidup kita, apakah kita masih ingat firman Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Nah, saya mau kesaksian, tapi sebelum itu saya mau buka dengan satu ayat di Matius 6 ayat 33. Ini ayat yang cukup sering dibahas, tapi saya nggak jemu-jemu untuk ingetin teman-teman semua. Jadi di Matius 6 ayat 33 tertulis, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di ayat ini kita bisa baca bahwa kita harus lebih dulu mencari kerajaan Allah. Maksudnya apa? Mencari kerajaan Allah. Ya, kita harus tahu dulu apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita agar kita lakuin. Bukan cuman kita cari doang, tapi kita ambil dan kita lakuin gitu. Kebenarannya, kerajaan Allahnya gitu. Jadi ketika kita lakuin kehendak Tuhan, ketika kita mencari kerajaan Allah dan melakukan kebenarannya, kita akan mendapatkan semua itu. Maksudnya semua itu apa sih? Ya, semua yang kita perluin, apapun itu. Jadi dalam kesaksian kali ini saya mau cerita. Jadi beberapa minggu yang lalu saya terpapar COVID-19 untuk kedua kalinya. Dan gejala yang saya rasakan itu beda banget sama yang pertama. Yang kedua itu jauh lebih berat. Jadi saya panas dingin, udah pakai kaos kaki, udah pakai selimut, tetap kedinginan. Tapi di saat yang sama saya juga kepanasan, terus saya pusing, masuk angin, segala macem, nggak bisa tidur. Saya tidur selalu siang hari gitu, jadi malam ke pagi hari saya bangun tidur selang 1 jam bangun, terus tidur sejam, bangun lagi. Situ saya udah pengen nyerah gitu loh. Jadi itu terjadi selama sekitar 2 malam. Jadi malam pertama saya udah mau nyerah, di malam kedua terulang lagi. Ternyata saya udah berdoa, saya udah bilang, Tuhan tolong sembuhin saya. Dan saya bilang juga saya udah gak kuat, saya pengen nyerah gitu. Tapi ya pada waktu itu masih sama, saya kebangun tetap malam-malam, saya pusing, saya susah mau gerak, mau bangun, kelayangan segala macam. Tapi ya udah saya lanjutin aja gitu. Hidup mau gimana, harus tetap berjalan. Lalu pagi hari saya masih bangun kan, saya belum tidur di malam hari. Jadi saya bangun, saya makan, sekitar jam 10 siang saya mau tidur lagi karena ngantuk, belum tidur. Dan di situ saya doa lagi, saya bilang ke Tuhan, Tuhan kenapa ya? Saya udah doa berkali-kali, kenapa Tuhan belum kasih saya jawaban gitu loh. Saya udah minta kesembuhan kok, tapi masih begini. Gejalanya berat, saya masih demam, pusing, gak bisa tidur. Di saat yang sama, pada waktu saya bilang gitu, saya diingetin untuk mengampuni. Jadi saya ingat bahwa saya terpapar itu diduga karena tertular dari salah satu anggota keluarga saya yang suka pergi keluar gitu. Jadi saya udah ingetin, keluarga saya udah ingetin untuk kalau pergi keluar pakai masker. Kalau pergi keluar tuh ya selalu taat protokol gitu. Tapi ya mungkin belum dilakukan dengan baik. Jadi ya saya terpapar juga, dan di situ saya merasa benar-benar kesel gitu. Saya sakit, saya dalam hati sambil saya berdoa, tapi ada suara lain juga dari hati saya. Saya bilang, Tuhan kenapa saya ikut sakit juga gitu loh. Kenapa saya ikut menderita yang bukan karena perbuatan saya. Saya kesel, saya benar-benar kesel. Dan hingga pada akhirnya Tuhan ingetin itu ke saya. Jadi selama saya berdoa, ternyata dalam hati juga saya bersungut-sungut. Saya menyimpan yang namanya dendam. Dan di situ saya akhirnya berdoa. Saya terus tahu, oh ternyata jawaban Tuhan ini. Saya kaget juga karena ternyata langsung dijawab sama Tuhan. Ketika saya bilang kok nggak ada jawaban, langsung dijawab. Dan di situ saya langsung berdoa dan saya bilang saya mengampuni anggota keluarga saya berserah pada Tuhan, apapun yang terjadi, jadilah sesuai kehendak Tuhan. Setelah itu, tanpa sulit kayak kemarin, saya langsung bisa tidur siang, puji Tuhan. Dan
ketika bangun, puji Tuhan, Tuhan langsung sembuhin saya. Dan yang tersisa cuma gejala batuk, sisanya panas, demam, dingin, itu semua udah hilang langsung. Jadi itulah kehebatan Tuhan gitu loh. Jadi saya mau ngingetin untuk cek lagi diri kita dalam situasi apapun juga gitu loh. Apakah kita masih stay di jalan Tuhan? Apa kita pura-pura stay di jalan Tuhan tapi masih ada hal lain yang gak sesuai dengan firman Tuhan yang masih kita lakuin? Itu harus kita cek. Dan jangan lupa juga untuk selalu follow up hubungan kita sama Tuhan gitu. Jadi jangan mau enaknya doang, kita juga harus mau cek diri kita, apakah masih ada yang salah gitu, apakah ada yang masih gak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita harus selalu ingat bahwa dalam Tuhan, dalam masalah apapun, ketika kita dalam Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Tapi mungkin ada halangan yang kita bikin sendiri, yang bikin kita nggak bisa lewatin jalan keluar itu. Di sini saya mau tutup dengan satu ayat, yaitu di Roma 8 ayat 28. Ayat ini benar-benar menguatkan saya. Di sini tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi yang sesuai dengan rencana Allah, bukan rencana manusia. Mungkin kita memikirkan berbagai rencana kita sendiri, tapi kita harus ingat bahwa ada rencana Allah yang lebih utama daripada rencana kita. Gitu. Dan ini juga ditulis juga di sini bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama gitu. Jadi semua hal yang ada dalam hidup kita itu turut mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya gitu, bagi kita yang mengasihi Tuhan gitu, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika semuanya terjadi, jangan ngerasa mungkin gara-gara hal ini gue jadi gagal atau gimana. Ingat, ketika kita benar-benar melakukan firman Tuhan, ya udah, itu udah jadi bagian kita. Dan apapun yang terjadi, percaya bahwa itu salah satu bagian cerita ataupun hal pendukung yang akan menyempurnakan kehendak Tuhan dalam hidup kita gitu. Jadi selalu semangat dan jangan pernah nyerah untuk selalu melakukan firman Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, yang mampu melakukan segalanya, yang tahu yang terbaik buat kita. Jadi jangan halangi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita dengan rencana-rencana kita yang gak jelas. Sekian online sharing saya pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.